Jauh sebelum keterlibatan totalnya di dunia perfilman, Usmar Ismail telah memiliki naluri kecintaan yang kental akan film. Ketika ia duduk di sekolah rendah di Sumatera Barat, tak ada yang dapat menahannya tinggal diam di rumah bila ada film bagus diputar di skala bio. Di sekolah menengah, kecanduan bioskopnya malah semakin menjadi. Usmar Ismail dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 20 Maret 1921 sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakaknya, Abu Hanifah, seorang dokter yang dikenal pula sebagai penulis dan tokoh sandiwara dengan nama El Hakim. Setelah tamat HIS dan Mulo B di Sumatera Barat, Usmar melanjutkan sekolah ke Yogyakarta di AMSA 2 jurusan Barat Klasik. Ia sempat merambah kota Hollywood, belajar pada jurusan film di Universitas California, dan mendapat gelar BA tahun 1953. Perjalanan hidupnya singkat, syarat, dan lengkap dengan berbagai peran duniawi. Ia pernah menjadi Mayor TNI di Yogyakarta, Direktur Bank Kemakmuran Jakarta, Presiden Direktur Travel Bureau Triple T, bahkan Direktur Mirasa Sky Club. Di dunia film, ia mendirikan Perfini dan Ketua PPFI. Ia bergabung dalam PB Nahdlatul Ulama, Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi, dan menjadi anggota DPR GR tahun 1966-1969. Sempat memimpin Harian Patriot dan bulanan Arena. Bahkan sebagai wartawan kantor berita Antara, dia pernah ditangkap Belanda. Tahun 1948 hingga 1949, Usmar menjabat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Tahun 1947, di bidang seni peran, Ketua Sandiwara Penggemar Maya, pendiri dan Ketua ATNI Jakarta. Alur hidupnya yang beragam menakdirkan Usmar menjadi pemimpin di berbagai bidang, dan keragaman itulah yang agaknya memperkaya aneka perwatakan yang muncul dalam film-filmnya yang meskipun kini terasa sederhana dan tua, namun abadi. Usmar Ismail memasuki dunia film setelah menjelajahi dunia kesusastraan sebagai penyair dan penulis cerita pendek di zaman Jepang. Sajak-sajaknya diterbitkan dengan judul Puntung Berasap tahun 1949. Lakon dramanya dikumpulkan dalam Sedih dan Gembira tahun 1950. Ia merupakan salah seorang dari generasi penutup yang menulis dalam gaya pujangga baru. Usmar Ismail kemudian membuka jalan bagi pertumbuhan teater modern. Bersama El Hakim atau Dr. Abu Hanifah, abang kandungnya, Rosihan Anwar, sahabat sejak masa kecilnya, Kornel Simanjuntak yang sering melakukan syair-syair Usmar, antara lain Citra, H.B. Yasin, dan Sujoyono, mereka mendirikan perkumpulan sandiwara amatir, Maya. Gedung Kesenian Pasar Baru menjadi saksi kegiatan mereka dan para seniman yang mencari jati diri di tengah perjuangan bangsa semasa penjajahan Jepang. Seniman pun tak kurang andil dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Bersama Asrul Sani dan lain-lain, tahun 1955 mendirikan Akademi Teater Nasional Indonesia, di mana antara lain sutradara-sutradara seperti Teguh Karya, Wahyu Sihombing, dan sebagainya mendapat pendidikan pertama. Ia merupakan tokoh pembuka dari suatu generasi baru pembuat film Indonesia yang memiliki kesadaran artistik lebih baik. Beliau begitu konsisten dengan profesinya, dengan kegiatan-kegiatannya, dengan cita-citanya. Sepertinya dia nggak pernah mau berhenti dan masih banyak yang ingin dia kerjakan dan dia rencanakan.
dedikasi, idealisme dan keberanian. Ya, ini barangkali modal yang paling utama ya. Dan dia buktikan bahwa ini yang penting, bahwa idealisme dan keberanian tidak usah harus hancur, bisa berkembang, ya. Tapi memang tidak berpikir komersil semata-mata. Bersama Perfini yang didirikan dengan teman-teman seidealis tahun 1950, Usmar telah menghasilkan puluhan film. Seiring berputarnya zaman, tema filmnya pun beraneka jenis. Tema perjuangan tercermin lewat Darah dan Doa tahun 1950, berlatar belakang Long March Siliwangi dari Yogyakarta ke Jawa Barat tahun 1948. Berkali-kali kemudian Usmar kembali kepada tema film perjuangan, yaitu 6 Jam di Yogyakarta, dengan latar belakang peristiwa serangan umum yang dilancarkan TNI tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang telah diduduki Belanda. Lewat Jam Malam tahun 1954, produksinya bersama Jamaluddin Malik. Film ini dapat dianggap salah satu karya terbaik Usmar, sebuah kritik sosial yang cukup tajam mengenai para bekas pejuang kemerdekaan pasca perang. Tahun 1960, ia mengisahkan Sersan Imron dalam film Pejuang. Film ini meraih hadiah aktor terbaik untuk Bambang Hermanto di Festival Film Moskow tahun 1961. Dan sebuah film lain, Toha, Pahlawan Bandung Selatan. Usmar tak jarang membuat film berdasarkan novel ataupun suatu karya sastra. Di zaman Jepang, ketika bekerja di bagian kesusastraan Pusat Kebudayaan Jepang, ia menulis lakon sandiwara yang disadurnya dari pengarang Jepang, Kikuchi Kwan, berjudul Ayahku Pulang. Kemudian diangkatnya ke layar putih sebagai film Dosa Tak Berampun tahun 1951. Cerita pendeknya sendiri berjudul Citra yang disusunnya di zaman Jepang dan difilmkan dengan judul Bayangan di Waktu Fajar tahun 1962. Pada tahun yang sama, Usmar membuat Anak Perawan di Sarang Penyamun berdasarkan novel Sultan Takdir Ali Shahbana. Film berdasarkan masyarakat pedesaan atau adat istiadat suatu daerah diproduksi Perfini seperti Embun tahun 1951, Cambuk Api tahun 1958, serta Harimau Campa yang lokasinya di Tanah Minang. Jenis komedi dan satire pun tampil, misalnya Tamu Agung tahun 1955 yang dibintangi Panji Anom. Lagi-lagi Krisis tahun 1955 secara halus menyindir orang-orang yang suka berdukun. Dan film Krisis tahun 1953 yang meledak di pasaran. Untuk pertama kalinya, film Indonesia diputar berminggu-minggu di bioskop kelas 1. Krisis adalah film terlaris Indonesia sesudah sukses besar Terang Bulan tahun 1938. Film anak-anak berjudul Jenderal Kancil tahun 1958 dibintangi Ahmad Albar, Steve Lim, dan lain-lain, agaknya hingga kini sulit dicari tandingannya. Film yang sangat wajar, lucu, menyegarkan, tetap menyenangkan ditonton sepanjang masa. Film Tiga Darah diproduksi tahun 1956, bagi Perfini merupakan titik nasib berbalik. Sebelumnya, Usmar membuat film dengan keteguhan idealisme penuh semangat juang dan nasionalisme. Tiga Darah dibuat dengan pemikiran segi komersial dan ternyata sangat digemari. Sejak saat itu, tidak ada film Perfini yang jatuh di pasaran. Tadinya Perfini mencari bioskop, kemudian keadaan berbalik. Malahan bioskop mencari Perfini, berlomba mencumbu seakan perawan cantik dikelilingi para jejaka. Dengan hasil pendapatan kotor hampir 10 juta rupiah pada tahun itu, Tiga Darah merupakan sukses box office terbesar juga di Singapura dan Malaysia. Perfini dan orang-orangnya terutama terkenal karena Tiga Darah. Acap kali,
Usmar diperkenalkan bukan dengan namanya, tetapi si pembuat Tiga Darah. Nama itu sudah menjadi kata bersayap. Sejak saat itu, becak, oplet, kain batik, minuman, dan segala pernik dinamakan Tiga Darah. Film ini berkesempatan mengikuti Festival Film Venesia dari seksi informasi. Meskipun tanpa teks berbahasa Italia, tetapi sambutan halayak cukup baik. Pada tahun 1960, Tiga Darah memperoleh penghargaan untuk musik. Usmar Ismail sempat memasuki era film berwarna, yaitu melalui Big Village tahun 1969, Bali tahun 1970 yang merupakan kerjasama dengan Italia, dan Ananda tahun 1970 yang menampilkan Leni Marlina, merupakan film terakhir Usmar Ismail yang belum rampung ketika ia pergi. Meskipun tidak seperti Alfred Hitchcock yang selalu muncul sekilas dalam film-film garapannya, sekali-sekali Usmar tampil unjuk diri di muka kamera. Pernah sebagai pemain cabutan dalam film Cafedo tahun 1953. Namun, dalam Tiga Darah, ia cukup punya peranan. Usmar juga sering mengajak kawan-kawannya untuk bergabung dalam produksinya. Mungkin dari observasi sehari-hari, ia menemukan peran yang tepat dalam diri seseorang, meskipun orang itu tidak berminat melanjutkan karirnya di bidang sinematografi. Anak-anaknya, Redin, Irwan, dan Nina, sekali-sekali muncul dalam beberapa adegan tanpa ada maksud nepotisme tentunya. Mungkin filmnya yang paling murni adalah Darah dan Doa, yang dianggapnya sebagai film pertama yang secara teknis tidak sempurna, di mana ia bergulat dengan segala kekurangan dan ketiadaan pengalaman, tetapi merupakan kesaksian paling jujur tentang nilai-nilai kemanusiawiannya. Usmar menulis kenangannya tentang pertunjukan perdana di Istana Negara bagi film pertama Perfili, yaitu Darah dan Doa atau The Long March, sekitar pertengahan tahun 1950. Film itu adalah film Indonesia pertama yang mendapat kehormatan diputar di kediaman Bung Karno yang baru beberapa bulan menempati Istana Merdeka. Peristiwa yang sukar dilupakan Usmar, karena itulah film pertamanya yang akan dinilai oleh pemuka-pemuka bangsa. Kendati dikerjakan dengan peralatan primitif dan kerabat kerja yang sedikit jumlahnya, namun inilah film yang buat pertama kali mempersoalkan kejadian bersifat nasional, dan film yang pertama kali, baik secara teknis kreatif maupun ekonomis, diselesaikan seluruhnya oleh anak-anak Indonesia. Usmar merasa bahwa film ini 100% dikerjakan dengan tanggung jawab sendiri tanpa campur tangan atau pembatasan kreasi dari pihak lain. Dalam salah satu musyawarah kerja Dewan Film Indonesia tanggal 11 Oktober 1962, hari syuting pertama film Darah dan Doa, yaitu tanggal 30 Maret, telah ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Atas segala jerih payah dan pengorbanan selama pembuatan film itu, kehormatan yang diberikan Dewan Film kepada film Usmar yang pertama itu merupakan penghargaan tiada tara yang diterimanya dengan segala kerendahan hati. Pengakuan resmi pemerintah terjadi tanggal 30 Maret 1992 dengan penandatanganan Undang-Undang Perfilman oleh Presiden Soeharto. Baru saya memahami adalah film semi-dokumenter yang penting artinya dalam sejarah perjuangan bangsa, tapi juga penting artinya sebagai suatu hal langkah baru di seorang seperti almarhum Usmar yang berani mulai. Ya, saya tahu benar beliau itu kemudian juga tidak memikir komersial aspek daripada pembuatan film. Jadi idealisme yang tinggi. Jadi saya itu menyarankannya kalau ini jadi hari film nasional adalah tepat sekali. Di antara kesibukan dan prestasinya, sehari-hari orang mengenang Usmar Ismail sebagai bapak berkacamata minus yang idealis, religius, dan nasionalis.
Terkadang dia tampak tegas, padahal sebetulnya lembut, humoris, dan merupakan teman ngobrol yang menyenangkan bagi segala umur. Beliau lebih bersikap kebapaan ya. Jadi dia bapak kita, dia sahabat kita, dan dia selalu tersenyum. Saya gak pernah lihat Bung Usmar marah. Usmar Ismail, gelar Sultan Mangkuto Ameh, secara mengejutkan meninggal dunia tanggal 2 Januari 1971, tepat 25 tahun yang silam. Ia tinggalkan istrinya terkasih, Sonia Hermin, yang mendampingi sejak pernikahan mereka tahun 1944. Ia tinggalkan 5 orang anaknya. Ia tinggalkan film terakhirnya yang belum rampung. Ia tinggalkan dunia film yang dicintainya. Banyak jejak dan kenangan ditinggalkan Usmar. Judul cerita pendeknya, Citra, kini diabadikan sebagai nama piala yang diperebutkan dalam Festival Film Indonesia. Usmar Ismail ditahbiskan menjadi bapak perfilman Indonesia. Namanya diabadikan pada pusat perfilman di Kuningan, Jakarta. Usmar diangkat sebagai warga teladan DKI Jakarta dan menerima beberapa anugerah seni dari pemerintah. Di zamannya, Usmar menghadapi banyak kendala, namun ia terus berjuang mewujudkan cita-citanya dalam segala keterbatasannya. Ia berhadapan dengan sensor, masalah peredaran film, minimnya peralatan dan tenaga terampil, serbuan film asing. Ya, segala masalah yang ternyata setelah 25 tahun ia pergi masih saja menghadang dunia perfilman kita. Tetapi, bukankah Usmar tidak menyerah? Ia terus berjuang dan berkarya. Dengan segala kekurangan dan rintangan yang harus diatasinya, Usmar Ismail adalah tokoh besar dunia perfilman nasional. Sejarah film Indonesia tidak dapat ditulis tanpa menulis sejarah hidupnya, dan perkembangan film nasional tidak akan dapat dimengerti tanpa memahami pikiran-pikiran yang terhimpun dalam hasil-hasil karyanya.